Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, kalian udah lihat kalau aku akan nge-review di produk baru nih, lagi dan lagi. Karena memang akhir-akhir ini lagi banyak brand mengeluarkan lip produk ya. Di sini adalah dari Bare and Bliss yang namanya Apple Max Adorable Mousse-nya. Aku nggak tahu sih kalau dari namanya sih kayak dia tuh teksturnya bakal mousse gitu, tapi kalau ada tintnya itu biasanya berasanya bakal ringan kayak lip tint. Nanti kita akan lihat ya untuk teksturnya seperti apa. Aku udah beli beberapa shade varian warna yang menurut aku sepertinya warnanya cantik waktu aku lihat di official store-nya. Jadi mungkin bisa aku rekomendasikan juga nih buat kalian. Karena memang sebelum aku review kayak gini aku nggak pernah ngelihat review dari manapun. Jadi aku biasanya cuma ngira-ngira dengan lihat shade-nya di official store. Semoga aja ya buat kalian yang udah nungguin video ini penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana. Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Seperti biasa aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Kalau kalian lihat nih di box luarnya ya, karena memang ini namanya Apple Max Adorable, itu kayak ada gambar apple yang samar-samar gitu. Itu kayak ada gambar buah apel yang samar-samar gitu ya. Terus untuk gradasi warnanya masih sih biasanya memang dominasi pink, putih, dan warna-warna pastel kayak gini. Udah gitu di bagian atasnya kita bisa langsung lihat untuk shade warna-warnanya. Kalau aku lihat ya di sini ada juga di bagian belakang beberapa klaim produk. Nanti langsung akan kita bahas aja waktu diaplikasikan di bibirku. Terus di sisi lainnya lagi aku akan kasih tunjuk detail ingredients-nya. Walaupun lumayan kecil bakal aku zoom ya, semoga kelihatan. Udah gitu kalau aku lihat ini untuk expire date-nya sampai di tahun 2025. Tapi setelah produknya dibuka ternyata lumayan sebentar ya, kayak sekitar 6 bulanan aja. Ini sepertinya mirip-mirip yang matte-nya juga nggak sih? Aku agak-agak lupa, tapi kayaknya iya. Cuman dari netonya sih sepertinya juga nggak terlalu banyak untuk Bare and Bliss. Coba aku akan lihat dulu. 2,8 gram, kemarin aku beli tuh harganya sekitar 60 ribuan gitu. Nanti untuk detailnya seperti biasa udah aku tulis di sini. Atau untuk harga terupdate, cek aja linknya di kolom deskripsi ya, aku udah tulis lengkap. Dan sekarang masuk ke packaging dalamnya. Kalau bisa kalian lihat di sini nih masih kayak package-nya Bare and Bliss yang biasanya full glossy ya. Udah gitu di bagian bawahnya itu ada kayak gradasi warna gitu di ujungnya. Dan menurut aku sih kalau dilihat dari warna-warnanya sepertinya cakep-cakep ya. Nanti kita akan lihat diaplikasikan di bibir aku kayak gimana. Udah gitu selain ada nama brand dan juga produknya di bagian bawah seperti biasa ya. Di sini ada keterangan-keterangan seperti nama shade-nya. Udah gitu ada netonya dan expire date-nya juga tertera nih di tahun 2025. Yuk aku akan kasih tunjuk sebelum nge-swatch warna-warnanya. Pertama pastinya di bagian aplikatornya nih kayak gimana. Menurut aku untuk aplikator yang mouse tint ini ternyata dia ujungnya nggak terlalu lancip, tapi cukup pipih kecil juga ya. Terus di bagian ujungnya agak kayak naik gitu. Biasanya sih kalau misalnya ada sisi miringnya kayak gini memudahkan dalam pengaplikasian di bibir. Setelah berbasa-basi lagi aku akan swatch satu persatu untuk warna yang udah aku beli. Aku akan mulai dari shade pertama nih yang aku beli 01 Coral Wave, karena waktu itu aku lihatnya tuh natural gitu. Ternyata waktu aku swipe di tangan aku, warnanya tuh lebih kayak warna-warna nude peachy orange yang agak terang ya, jadi lebih ke cool tone gitu. Langsung aja nggak sabar aku akan pakai di bibir. Ternyata dalam beberapa kali swipe ini teksturnya tuh kerasanya kayak gel watery gitu, yang berasanya ringan dan lembab nih waktu diaplikasikan di bibir. Tapi ternyata dalam satu kali swipe aja nggak bisa mengcover, khususnya pinggiran bibir aku yang gelap. Jadi aku celup lagi dan aplikasikan lagi ke bibir aku, semacam aku layer gitu. Rasanya karena memang teksturnya watery, dia jadi kayak berasa ringan gitu ya di bibir, nyaman dan juga lembab. Udah gitu lama-lama nih ternyata dia ngeset agak matte gitu. Kalau aku perhatikan sih semacam powdery matte yang bisa ngeblurin garis-garis bibir. Rasanya jadi kayak lebih smooth gitu ya. Itulah kenapa mungkin ini namanya mouse tint, karena dengan tekstur yang kayak lip tint cair, dia tuh tetap hasilnya bisa lembut dan smooth di bibir aku. Kita akan lihat aja ya di klaimnya seperti apa. Dia menyebutkan watery film technology ultra velvety powder. Jadi memang dengan tekstur yang dia itu watery, tadi seperti yang aku bilang ya, ringan di bibir. Untuk tekstur airnya tuh disebutnya velvety powder, karena memang kalau aku lihat nih, dia tuh lebih ngeset matte yang powdery dan juga bisa ngeblurin garis-garis bibir aku. Terus secara kelihatannya jadi lebih smooth ya. Sedikit mengingatkan aku sama yang lip velvetnya ya, tapi kalau lip velvet kan dari awal memang dia tuh teksturnya kayak clay yang lembut gitu ya.
Tapi kalau ini bedanya di awal dia lebih ke watery gel. Dan setelah udah ngeset powdery kayak gini, waktu aku coba cium di tangan aku, yes, bener-bener sih di situ udah minim transfernya. Kayak masih ada dikit, tapi itu sih karena mungkin belum ngeset ya di pinggirannya. Sekarang misalnya yang aku pakai di bibir aku nih, aku akan coba tap juga. Kalau udah bener-bener ngeset semuanya, itu kayak nggak ada yang nempel sama sekali di tangan aku. So, ini salah satu keunggulan juga menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian pakai masker, makan ini itu, dia juga nggak akan gampang beleberan. Seperti ini hasilnya di bibir aku untuk shade Coral Wave. Kalau menurut aku sih dia memang orange-nya itu agak terang, jadi lebih cocok yang tuh di tipe kulit yang putih atau medium light lah ya, masih bisa pakai ini. Karena kalau di kulit yang lebih gelap itu nanti hasilnya sepertinya agak lumayan neon. Walaupun sih ini ternyata memang oksidasi ya, kalau aku lihat nih warnanya menggelap, agak lebih keluar gitu warna orange-nya. Walaupun gak yang jadi jelek, malah menurut aku lebih bagus ya, karena nggak terlalu terang. So, untuk warna seperti ini pastinya akan cocok untuk natural sehari-hari, dibawa jalan-jalan, itu kayak fresh aja ya di bibir. Shade yang kedua yang bakal aku swatch sepertinya masih cukup natural, yaitu yang 02 Rose Haze. Kalau dilihat sini warnanya kayak warna-warna pinkish, agak keunguan gitu ya. Karena memang kayak warna-warna bunga mawar. Pastinya aku akan langsung aplikasikan aja ke bibir aku. Ternyata setelah diaplikasikan warnanya tuh percampuran warna-warna pinkish red, agak sedikit ungu. Yang aku di sini berusaha pakainya tipis-tipis aja sih. Aku takutnya nanti terlalu gelap juga karena memang warnanya udah cantik. Sepertinya kalau dilihat ini finishnya kayak mirip Sada atau punyanya You juga yang Cloud Touch Fixing Tint atau apa ya namanya, pokoknya yang ini. Sama si Vocalour kemarin yang baru aja aku review, yang teksturnya itu dia awalnya watery tapi lama-lama akan lebih ngeset powdery kayak gini, yang ternyata ini tetap agak menggelap warnanya tapi masih aman sih menurut aku ya. Untuk warna yang kedua Rose Haze ini menurut aku juga akan cocok buat kalian yang suka warna-warna pinkish rose atau pinkish mauve gitu, karena menurut aku untuk percampuran pinkish keunguannya tuh juga nggak terlalu gelap ya, so masih kelihatan natural. Walaupun kalau untuk warna yang ini misalnya agak ketebelan, nanti pasti warna ungunya bakal lebih muncul ya. Masuk ke shade ketiga yang aku beli, ini juga nggak kalah cantik kalau dilihat dari packagingnya, yaitu yang namanya 05 Cocoa Jam. Dilihat dari namanya udah jelas ini biasanya kayak warna-warna coklat gitu ya. Tapi BTW karena memang ini udah hapus pakai, di aku tuh stay-nya udah lumayan kenceng, jadi di sini aku akan tap-tap menggunakan concealer biar lebih meratakan warna bibir aku. Sebagai base, selanjutnya barulah diaplikasikan shade yang 05 Cocoa Jam. Biar warnanya tetap muncul bagus ya. Di situ kelihatan warnanya tuh bener-bener warna coklat warm yang soft. Tapi setelah dipakai di bibir itu ada sedikit pinkishnya sih. So, warnanya jadi tambah cantik nggak sih? BTW salfok banget sama wanginya. Aku baru sadar nih wanginya enak. Kayak wangi-wangi coklat sih menurut aku, coklat susu. Jadi nggak terlalu yang strong kayak menyengat hidung gitu, nggak. Malahan aku suka karena memang aku juga suka coklat ya. Mungkin buat kalian yang nggak suka bebauan, aku rasa kalian masih bisa pakai kalau kalian memang suka wanginya ya. Hasilnya kayak gini ya, di shade 05 Cocoa Jam. Untuk warna coklatnya sendiri seperti yang aku bilang tadi, karena ada pinkishnya, itu ngebuat tuh nggak terlalu yang gelap banget, masih fresh juga, dan cocok nih di tipe skin tone aku. So, ini bisa dijadikan rekomendasi juga dipakai natural sehari-hari kalau kalian suka warna coklat yang masih soft. Dan untuk shade yang terakhir ini yang paling bold dari antara yang lainnya, tetap ya di sini aku udah kasih concealer karena bener-bener stylenya tuh udah kenceng gitu di bibir aku. Selanjutnya aku akan pakai ini, mungkin kalau kalian udah salfok sama yang aku pakai dari tadi di bibir, adalah shade ini yang namanya 06 Burgundy Head. Jadi di sini aku nggak akan pakai full banget ya, karena memang dia tuh lumayan gelap. Aku akan pakai di bagian tengah, kemudian agak diblerin aja di pinggiran-pinggirannya. Wow, bener-bener sih warnanya cantik banget nih, kayak warna-warna pinkish keunguan. Yang selalu sebenarnya sini dipakai ombre bakal lebih cantul atau dipakai kayak gradient lips gitu, karena memang warna-warna burgundy, red wine, maroon itu nggak pernah gagal sih dipakai ombre. Ini pun aku pakai di bagian tengah, terus aku blurrin sedikit, udah cakep banget ya warnanya. Walaupun tetap dia juga menggelap setelahnya, tapi nggak masalah, apalagi kalau kalian suka warna-warna burgundy. Wajib banget sih cobain shade yang 06 ini. Karena memang kayak misalnya dipakai tipis-tipis bisa untuk ombre, atau misalnya untuk acara-acara malam, warna kayak gini tuh cakep banget. Selain red wine aku juga suka. Karena warna yang ada keunguannya itu bisa masuk nih di tipe bibir aku yang pinggirannya gelap. Pasti udah ada yang punya nih untuk shade 06. Gimana? Cantik nggak warnanya? Dan pastinya nggak sabar aku akan kasih perpaduan ombre ya. Di sini aku akan pakai dulu yang pertama adalah
shade yang 01 Coral Wave tadi untuk base-nya, karena dia warna orange-nya lumayan terang tapi masih soft. Dan di bagian tengahnya pastinya pakai shade yang burgundy tadi. Karena memang teksturnya udah watery gel yang kayak gini, di cut pen aja sebenarnya udah oke, tapi kalau kalian nggak mantep bisa tetap tap-tap menggunakan jari. Hasilnya kayak gini untuk ombrenya, karena udah ngeset powder itu kayak lebih cantik nggak sih ombrenya? Yang bisa ngeblurin garis-garis bibir juga. Apalagi dipadukan warna burgundy, udahlah cucok meong. Dan itu tadi ya untuk swatches dan juga pilihan ombrenya. Kira-kira gimana nih dari semuanya? Mana nih warna yang paling kalian suka atau udah diincar? Bisa komen-komen di bawah. Atau mungkin kalian nyobain shade warna lain yang menurut kalian cantik dan aku nggak nge-swatch, bisa juga sharing. Biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Dan pastinya ini part yang kalian tunggu-tunggu yaitu tes ketahanan, karena memang udah sampai kemarin, aku udah sempet bawa pergi waktu kemarin nyantai-nyantai di malam hari, nyemil-nyemil di pinggir cafe gitu. Dan ini cafe yang masih lumayan baru di Jogja, namanya Seka. Dia tuh bener-bener deket sama kereta api. Jadi kalian bisa sambil makan, ngemil-ngemil, minum, sekalian menikmati view kereta api lewat ya. Tempatnya menurut aku juga cukup estetik, bisa buat foto-foto juga. Malah salfok sama kafenya ya. Langsung aja sekarang aku akan tes ketahanan. Di sini aku makan gorengan terlebih dahulu karena memang untuk menu utamanya harus nunggu agak lama. So, seperti biasa aku nggak akan makan cantik, sentuh-sentuhin bibir, dan nanti aku bakal update kayak gimana hasilnya di bibir aku. Oke, ini aku udah di rumah karena waktu mau update di sana tuh kayaknya lampunya kurang terang gitu, jadi takutnya nggak kelihatan. So, aku akan zoom aja sekarang kondisinya di bibir aku. Tadi aku udah makan gorengan, udah gitu makan spaghetti, sama ada platter juga ya yang aku pesan tadi. Hasilnya kayak gini di bibir aku, ya dia tuh sebenarnya udah luntur di bagian tengahnya, tapi untuk di pinggirannya masih lumayan banyak ya untuk stay-nya. Dan memudarnya tuh nggak yang bener-bener kelihatan bolong gitu, masih memudar cantik. Wow, jadi awalnya sih aku nggak berekspektasi bakal setahan itu, tapi ternyata ini hampir mirip-mirip lip tint-nya sih menurut aku. Cuman karena dia itu finishnya powdery velvet, pas memudar itu jadi kelihatan lebih smooth, cakep aja. Dan waktu aku pegang bibir aku sih berasanya nggak kering, bahkan masih berasa yang lembab gitu. Karena memang tertulis di sini ya, dia itu menyebutkan terdapat kandungan kebaikan alami untuk tampilan bibir yang lembut dan segar. Jadi mungkin ada kandungan-kandungan skincare-nya juga yang tidak disebutkan di sini yang tetap bisa menghidrasi bibir. Menurut aku sih walaupun dia finishnya kayak semacam powdery, tadi dia menyebutnya velvet powdery, karena memang masih ada kelembabannya di bibir aku.
So itu tadi ya untuk review sampai ke tes ketahanannya. Dan kesimpulan akhirnya untuk Bear Bliss yang Apple Max Adorable Moustaine, menurut aku sendiri sih ini cukup worth to buy buat kalian coba dan beli. Walaupun isinya nggak terlalu banyak, tapi aku suka sih sama finishnya yang bisa ngeblurin garis-garis bibir aku dan ketahanannya. So ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja, kalian lebih suka yang kayak gimana. Keunggulannya karena memang dia ringan, transfer proof, dan ada stand-nya, menurut aku cukup bisa aku rekomendasikan nih buat kalian coba. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!